Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan saya Amron dan saya Diva di acara channel YouTube kami, yaitu Amron Diva, channel yang akan menjadi nomor 1 se-Indonesia bahkan sedunia. Wow. Nah, bertemu lagi dengan kita. Nah, di sini kembali lagi acara-acara gini apa ya? Cerita-cerita gini lah ya. Nah, sekarang bintang tamu yang berbeda. Nah, tuh pakai baju oranye atau kuning itu sih ya? Mustard. Hah? Mustard. Oh, aku baru tahu ada warna mustard. Kuning oranye. Aku tahunya kalau kayak gitu oranye. Emas ya jadi gitulah. Nah, kita datang seorang wanita muda, cantik lagi. Langsung saja ya, perkenalan lah ya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Sabila Dirahayu. Sekarang kuliah di IAIN Purwokerto. Wow. IAIN Purwokerto. Institut apa? Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Wow, iya. Nah, di sini dia mau cerita apa, kalian pasti penasaran. Nah, di sini dia mau cerita tentang pengalaman pribadinya ya. Iya, betul. Nah, tentang apa? Bisa diceritakan ya? Tentang suaranya keras ya. Iya, saya di sini ya sekedar bercerita tentang bagaimana sih saya itu yang dari SMA negeri tiba-tiba masuk ke IAIN dan harus mondok gitu. Oh, jadi kamu di sini pertamanya apa ya? Dulu di SMA negeri, tapi apa? Habis itu kamu masuk ke pesantren ya? Iya, masuk ke pesantren. Iya. Nah, itu cerita awalnya gimana ya? Iya, betul. Kita penasaran ya, itu gimana bisa masuk ke pesantren, itu gimana? Jadi itu kan saya dari SMA Negeri 1 Buateja melanjutkan kayak tidak ada niatan untuk masuk ke kayak perguruan tinggi yang Islam. Jadi saya masuk IAIN karena jalur SPAN, jalur rapot. Kemudian di situ saya kayak senang, ternyata nggak harus tes masuk IAIN. Kemudian ke belakang itu kayak ternyata harus ada ujian untuk bisa masuk ke IAIN sendiri. Ada ujiannya lagi, kayak ujian PTA, baca tulis Al-Quran. Jadi dasarnya gitulah. Terus udah diuji itu saya nggak lulus, jadi diwajibin itu untuk mondok ke pesantren gitu, untuk masuk pesantren. Oh iya, soalnya apa ya, awalnya itu kamu itu sih ya SMA negeri sih ya, beda jauh dari apa ya, tentang keislaman ya. Iya, mungkin tentang kayak pendidikan Islam jauh ya. Iya, mungkin kayak misal kayak gimana ya, sekolah yang SMA bukan SMA Man ya, kalau Man itu ya itu hampir sama lah ya, kalau kayak gitu kan jauh ya. Jadi nggak banyak, kalau di SMA dulu kan kayak nggak ada ya, paling kalau pelajaran agama cuma agama. Nanti kan di IAIN ada fikih gitu, beda sama kayak di MAN. Jadi kayak ya agak kaget sih. Paling kaget itu di kayak ada pelajaran bahasa Arab ya Allah. Jadi pas kalau lagi ada pelajaran bahasa Arab kamu kayak gini. Tapi kalau misalnya emang sih awal-awal sih pasti belum bisa sih, tapi nanti kalau lama-lama kalau udah hafal pasti senang ngomongnya kayak gitu. Benar. Nah, apa ya, pas di pondok itu gimana rasanya ya? Pertama masuk tuh gimana? Pertama masuk sih kayak emang sih kayak gak nyangka sih, loh udah di pondok kayak gitu ya Allah. Kayak dari apa jauh-jauh hari itu kayak nggak ada niatan mondok, terus tiba-tiba mondok, terus kayak gimana sih, senang-senang aja sih, soalnya karena kayak ada teman baru, dapat teman baru, terus apa-apa bareng, kalau ada apa-apa itu dibantu teman. Jadi di pondok itu ya langsung bisa beradaptasi dengan keadaan pondok itu. Kekeluargaannya itu sangat itu ya. Maaf ya, ini agak panas. Terlihat glowing tuh, padahal keringat ya. Tapi aku biasa aja. Maaf ya. Biasa apa ya? Suka dukanya di pondok itu apa ya? Sukanya, kalau dukanya sih kayak nggak terlalu banyak ya. Malah kayak hampir nggak ada dukanya gitu. Kalau saya sampai saat ini merasakan ya. Sukanya itu apa join gitu, bisa join. Kalau main sama teman, misal mau pergi nih diajakin teman jadi doi gitu, terus kita
oh anu mbak ini ke teman-teman gitu, Iya. mbak pinjam tasnya dong buat gede gitu. Ya, terus kalau di pondok sih pasti kayak gitu. Kayak gitu. Terus kayak kalau ada temennya yang dijenguk terus bawa makanan, terus makan bareng Iya. gitu. Terus Paling senang tuh pasti dapat makan. kamu pernah pesantren? Pernah. Wow, ternyata ini juga pernah. Jadi tahu apa yang dirasakan. Ya terus ada lagi yang apa ya, sukanya lagi ada nggak? Sukanya lagi itu sih apa kayak kalau menurut saya sendiri pribadi secara pribadi saya pertamanya tuh di pondok tuh kayak kagum juga loh, kayak kalau di rumah cerita nih kalau di rumah tuh kan kayak cuma rebahan main HP kayak ya rebahan main HP doang. Kalau di pondok tuh kayak ih ternyata kayak gini ya, ngaji bermanfaat kayak gitu, terus lebih bermanfaat ngaji, terus ada kegiatan selalu gitu loh, walaupun ya kadang sampai malam tapi senang sih gitu. Senangnya bareng-bareng sih sama temen ya, jadi ngerasain kayak gitu, enggak capek ya capek bareng gitu sih. Iya, apa yang dirasakan perbedaan saat belum masuk ke pesantren dan sesudah itu, perbedaannya itu apa yang kamu rasakan itu apa? Kalau saya sendiri itu belum terlalu ada perbedaan signifikan gitu ya. Soalnya baru beberapa bulan pondok ini, baru 4 bulan apa ya, di Agustus. Perbedaannya tuh kayak gimana ya? Jadi lebih apa menjaga sopan santun aja gitu loh, kayak kan pasti kan saya udah mondok nih, pasti dicap sama orang-orang tetangga ini pondok, jadinya itu harus kayak menjaga image sopan, pakai kayak ya kalau pertama sebelum ke pondok kan mesti ke warung itu masih nggak kerudungan, kalau sekarang keluar aja harus pakai kerudung gitu, harus tertutup gitu. Intinya habis masuk pesantren itu lebih bisa menjaga diri lah ya. Iya. Berarti perubahan yang sangat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Curhat dong. Selain itu apa lagi yang apa ya belum orang umum ketahui itu apa lagi? Tentang apa nih? Tentang apa ya? Tentang pondoknya apa sekolahnya ya apa? Apa ya? Dukanya nggak ada kamu? Oh dukanya ya, jadi dukanya kayak gini, apa ya, ada ya, tapi emang benar ada ya. Kalau saya sendiri atau kayak ada temen yang nyebelin banget loh gitu di kamar. Ada satu, padahal ya, tapi ya itu kayak cuma bercandaan sih, tapi tetap kayak gimana ya, sebel sama orang itu. Ada. Berarti temennya itu suka bercanda gitu. Kayak gitu ya, suka nyandain tapi jadi bikin sebel gitulah. Itu di sana itu berarti satu kamar bisa muat berapa orang? Kalau beda-beda sih, kalau di kamarku ada 5 anak, satu kamar 5 anak. Paling banyak itu berapa? Bisa sampai berapa? Ada yang satu kamar bisa 10 gitu. Berarti termasuknya 10 orang itu masih sedikit ya? Oh iya. Iya. Kamarnya lebar ya? Kalau kamarku sih nggak terlalu lebar banget. Cuman kan kayak komplek kayak komplek nanti ada 3 ruangan gitu. Kalau di kamarku ada 3 kamar. Apa lagi? Ini itu biasanya ya. Kalau di pesantren itu aku ya penasaran itu pola makannya itu gimana? Teratur atau gimana? Aku beli atau dari pesantrennya itu gimana? Kalau di pondokku sendiri makannya itu sendiri, jadi cari sendiri. Tapi tetap di situ ada warung makan, terus itu juga apa di pondokku ibunya itu jualan gitu, jualan namas gitu, jualan bubur ayam. Terus ada warung-warung juga banyak di situ. Oh, jadi kalau misal malam-malam kelaparan itu bisa beli ya, jadi nggak harus keluar-keluar. Biasanya kalau anak pondok kan cepet lapar. Iya. Tapi kalau untuk malam-malam bisa pakai Deko. Iya. Iya, aku sekarang ini lagi sering DO gitu. Mager banget sih. Seperti apa ya, yang apa ojek online ya biasanya ya, pesennya bagaimana, apa langsung ke rumah makannya? Langsung ke rumah makannya gitu. Yang tempat makannya kan bisa DO gitu.
Berarti untuk rumah makan ini apa ya, saran yang bagus tuh dekat pondok pesantren ya kayak gitu ya, nanti banyak yang DO. Jadi ya makanannya enak-enak kayak gitu ya, pasti banyak yang suka. Kayak berarti ya itu apa ya, enak ya makan itu di warung nih. Ya, bosen sih malah kayak kadang sih malah bosen kan, sering juga dulu sering makan rames. Jadi pagi rames, siang rames lagi, besoknya rames lagi gitu. Terus apa sih ya, berarti untuk pengeluaran uang sebulan itu banyak ya, kamu kan beli terus Iya. ya. Ya itu sih, itu kalau aku kan kadang juga masak, pas awal-awal juga kadang masak bareng-bareng, masak ada dapur umum juga, masak nasi, masak lauk juga gitu. Terus kalau pengeluaran sih, kalau saya sendiri agak hemat gitu ya. Agak mengatur keuangan juga bisa. Berarti kalau udah apa ya, bukan keluar dari pesantren, lulus dari pesantren, bisa saja jadi chef bila. Terus apa lagi ya, itu ya kedepannya itu harapannya apa? Kalau Keinginan atau apa itu terserah. kalau kedepannya sih kan, jadi di pesantren ini kan kayak ada apa program dari IAIN ya yang gak lulus PTA, terus wajib masuk pesantren setahun. Nah setelah itu kalau misal setahun udah mondok kan, terserah nih mau lanjut ke mau lanjut di pesantren atau kos, itu kan bebas, terserah. Kalau saya sendiri kepenginnya semoga ya tetap istiqomah di pondok sampai lulus gitu, sampai wisuda. Amin. Berarti jadi nyai. Mungkin bisa jadi Ustazah ya, berarti ustazah chef bila. Terus apa lagi? Apa yang kamu pengen? Ngajinya apa aja, ngaji di pondok itu iya gimana? Ada Iya, iya. jadwalnya? ada. Kalau saya sendiri jadwalnya dulu ya, kayak jadwal ngajinya kan sholat subuh nih. Kalau sholat subuh kadang saya sih jamaah, kadang enggak. Untung aja nih kalau di pondokku nggak diwajibin sholat berjamaah, soalnya kan saya kalau wajib mungkin saya sering dihukum gitu ya, karena saya jarang sholat jamaah. Kalau subuh, bangun subuh jam 4:30 kalau saya. Kemudian nanti udah ngaji nih, habis subuh jam 5:30 ngaji sampai 6:30. Terus habis ngaji BTA yang untuk program itu di IAIN. Terus nanti jam 7 kan pulang habis ngaji ke kamar lagi. Terus jam 7 sampai jam 8 ada ngaji lagi sama pakai pengasuh pondok. Terus siangnya itu sampai dari jam 7 sampai jam 8 itu ngaji, terus habis itu udah nggak ada ngaji lagi sampai jam 5 gitu. Jadi kan namanya juga kan pondok mitra kampus buat sekolah, jadi kan kalau siang-siang itu nggak ada ngaji, supaya nanti santrinya kan yang pada kuliah nggak terganggu gitu. Jadi dikhususin kalau siang tuh nggak ada ngaji, karena ya itu santrinya kan kuliah gitu, ada jam kuliah. Berarti intinya itu apa ya, jadi kita masuk ke pesantren itu apa ya, hidupnya lebih teratur ya, jadwal-jadwalnya ya. Sampai tidur pun teratur nggak? Itu ya teratur gitu. Tapi ya kadang kalau tidur itu pastinya satu, merem. Apaan sih ya? Ya jelas ya. Terus apa lagi? Ada lagi Itu yang berarti kalau tidur itu tuh berarti sampai malam udah nggak ada kegiatan gitu? itu apa? Kalau malam-malam? Jadi tadi kan ada belum selesai ya jadwalnya. Nanti jam 5 kan ada ngaji, jam 5 sampai mau maghrib ada ngaji lagi sama pakai lagi. Kemudian nanti habis maghrib ngaji lagi. Kalau saya sendiri, kalau mahasiswa baru di pesantren itu ada ngaji lagi yang BTA, yang program dari IAIN. Kemudian udah tuh habis maghrib pulang lagi ke kamar. Nanti habis sholat isya
ada ngaji madin, madrasah diniyah. Kalau di pondok gitu kan ya ada madrasah diniyah gitu. Berarti itu apa ya? Apa? Lupa jadinya. Itu apa ya? Kalau kalau mahasiswa berarti itu boleh pegang handphone ya? Jadi di pondok saya juga boleh, alhamdulillah ya dapat bisa dapat pondok yang kayak pengasuhnya tuh itu loh sayang banget sama santrinya. Jadi boleh pegang HP